Total 7 warga Palestina dilaporkan tewas akibat serangan Israel pada Selasa 14 Oktober 2025. Adapun sebagai respons, pihak militer Israel menyatakan bahwa beberapa orang terlihat melintasi garis kuning. Mengutip Al-Mayadin pada 15 Oktober, kabar ini dilaporkan oleh koresponden Al-Mayadin pada Selasa 14 Oktober waktu setempat, di mana dilaporkan bahwa 5 warga Palestina tewas setelah menjadi sasaran pesawat tak berawak Israel di lingkungan Al-Sujaiyah di sebelah timur kota Gaza. Sementara seorang pria Palestina tewas dan seorang lainnya terluka dalam serangan pesawat nirawak di Al-Fakhari, sebelah timur Khan Yunis, Gaza Selatan. Dilaporkan juga bahwa pasukan pendudukan Israel menyerang kamp pengungsian Halawa di Jabalia Al-Balad, utara jalur Gaza, melukai beberapa warga sipil yang mengungsi. Sementara itu, sebagai respons tuduhan tersebut, IDF menyatakan bahwa beberapa yang disebutnya tersangka terlihat melintasi garis kuning dan mendekati pasukan IDF di Gaza Utara. Diklaimnya sebagai sebuah pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata. IDF pun mengaku telah beberapa kali mencoba menjauhkan mereka namun menolak mematuhi yang mendorong pasukan IDF untuk melepaskan tembakan guna mengusir ancaman tersebut. Unit bayangan bantu Hamas di Gaza menjaga, menyembunyikan, dan menyerahkan sandera Israel sejak ditawan hingga dibebaskan. Mengutip Palestine Chronicle pada 15 Oktober, Brigada Al-Qasam memberikan penghormatan kepada unit bayangan yang penuh rahasia pada Selasa 14 Oktober kemarin. Seraya menggambarkan unit bayangan sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk melindungi dan menyembunyikan para tawanan meskipun Israel terus berupaya mengungkap nasib mereka, di mana mereka yang utama mengorbankan tenaga dan darah serta telah berjasa mengamankan tawanan sekaligus memastikan keberhasilan pertukaran. Mengingat kemunculan unit bayangan yang jarang di depan publik memicu perdebatan di Israel. Sebagai informasi penting, unit bayangan beroperasi dalam kerahasiaan ketat mengingat sifat misinya yang sangat sensitif, khususnya memastikan keamanan tawanan Israel di jalur Gaza dan menjaga anonimitas total. Lantas media Israel, saluran 12 Israel, menyebut kehadiran unit bayangan sebagai bukti Hamas masih menguasai Gaza. Iran dilaporkan telah menyerang bunker intelijen militer Israel di bawah tanah, di mana serangan rudal balistik Iran itu menghantam Menara Da Vinci, kompleks apartemen mewah di Israel. Mengutip Palestine Chronicle pada 15 Oktober, kabar ini diungkap oleh situs web The Grey Zone pada Senin 13 Oktober 2025. Sebagai informasi penting, lokasi yang sangat rahasia dan terlindungi secara elektromagnetik itu dikenal sebagai Situs 81. Pusat komando dan kendali militer yang dioperasikan bersama oleh militer Israel dan Amerika Serikat. Laporan dari sumber utama ini juga mencatat bahwa ketika Iran menyerang serangkaian target di lingkungan padat penduduk di Tel Aviv ini, otoritas Israel segera menutup area itu untuk mencegah jurnalis merekam kerusakan tersebut. Adapun serangan Iran ini yang telah dilakukan dan terjadi pada bulan Juni tahun ini, di mana Iran menyerang menara utara kompleks apartemen Da Vinci, bangunan yang terletak tepat di selatan menara Sanarit milik Angkatan Udara Israel di utara jembatan Hakiria. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berikan pernyataan keras soal pelucutan senjata Hamas. Mengutip kabar ini pada 15 Oktober, hal ini diutarakan Trump di Gedung Putih sehari setelah kunjungannya ke Timur Tengah Selasa 14 Oktober 2025. Terkhusus setelah menandatangani perjanjian komprehensif guna mengakhiri perang di jalur Gaza setelah 2 tahun genosida. Perlu diketahui Trump menandatangani dokumen itu bersama para pemimpin regional lainnya, termasuk Presiden Mesir, Emir Qatar, dan Presiden Turki. Adapun dokumen itu menetapkan bahwa para penanda tangan akan terus berupaya mencapai visi komprehensif untuk perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan bersama di kawasan berdasarkan prinsip saling menghormati dan nasib bersama. Lantas ketika Trump ditanya tentang bagaimana kelanjutan proses penyerahan senjata oleh Hamas, Trump menjawab dan mengatakan bahwa pihaknya akan melucuti senjata Hamas jika mereka menolak menyerahkan senjata. Bahkan Trump mengindikasikan bahwa hal ini dapat dilakukan dengan kekerasan jika diperlukan.
And I spoke to Hamas, and I said, "You're going to disarm, right?" "Yes, sir, we're going to disarm." That's what they told me. They will disarm, or we will disarm them. Got it? Okay, what is next. the deadline? Sir, you said quickly, but what is the deadline you're going to put on that? A reasonable period of time, pretty quickly. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu diprediksi akan menutup penyeberangan Rafah pada Rabu 15 Oktober waktu setempat. Buntut pihak Hamas diklaimnya menunda pengembalian jenazah tawanan Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 15 Oktober, hal ini dilaporkan oleh sumber utama saluran 13 Israel pada Selasa 14 Oktober sore waktu setempat. Lebih tepatnya, sumber utama melaporkan bahwa pimpinan politik Israel telah memutuskan untuk menerapkan tindakan hukuman terkhusus terhadap Hamas di jalur Gaza atas apa yang digambarkannya sebagai penundaan dalam penyerahan jenazah tawanan Israel. Netanyahu diklaimnya telah mengadopsi rekomendasi Badan Keamanan yang menyerukan pengurangan bantuan dan agar penyeberangan Rafah tetap ditutup. Lantas, otoritas pendudukan memutuskan untuk tidak membuka kembali penyeberangan Rafah pada hari Rabu, di mana secara signifikan mengurangi bantuan kemanusiaan yang menuju ke jalur Gaza.